Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran secara online. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tematik PKN di tema 2, subtema 3 dengan judul subtema yaitu memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Nah, di sini akan ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap masalah sampah. Ini ada di buku Bupena halaman 133. Kemudian yang kedua adalah sikap tanggung jawab terhadap masalah kebersihan lingkungan. Ini di buku Bupena halaman 138. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat di buku Bupena halaman 143. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu tanggung jawab terhadap masalah sampah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sampah ini merupakan masalah umum yang selalu dihadapi masyarakat. Masalah sampah itu dapat semakin besar seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang terus meningkat juga membuat sampah akan menjadi semakin banyak. Sementara lahan tempat penampungan sampah itu sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan tidak semua sampah dapat tertampung. Nah, keadaan ini diperparah oleh masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Tumpukan sampah adalah masalah yang harus segera ditangani. Setiap anggota masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk mengurangi sampah. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah, misalnya dengan menyediakan kantong belanja sendiri dan mendaur ulang barang-barang bekas. Selain mengurangi sampah, barang yang didaur ulang juga akan dimanfaatkan kembali. Nah, ada orang yang kegiatan sehari-harinya mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali. Kita biasanya menyebutnya sebagai pemulung. Para pemulung ini mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang yang dapat mengolahnya menjadi benda lain yang bisa kita gunakan. Kita pun juga dapat mendaur ulang sampah di rumah. Dengan mendaur ulang sampah milik kita sendiri, kita sudah menunjukkan rasa tanggung jawab dalam mengelola sampah. Nah, di sini jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah, sampah akan semakin menumpuk. Sampah yang menumpuk itu dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernafasan. Oleh karena itu, kita harus mengelola sampah tersebut. Kita dapat membawa sampah ke tempat penampungan akhir sampah atau mendaur ulang sampah yang sekiranya bisa didaur ulang. Kemudian, sikap tanggung jawab terhadap masalah kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat akan merasa nyaman tinggal di lingkungan yang bersih. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga. Nah, setiap anggota keluarga harus menjaga kebersihan lingkungan di rumah. Kebersihan setiap lingkungan keluarga akan berpengaruh pada kebersihan lingkungan di masyarakat. Setiap masyarakat juga harus menjalankan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat harus sadar akan kewajibannya dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kehidupan masyarakat akan nyaman, aman, dan sejahtera. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, kita pasti memiliki tanggung jawab saat berada di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Tanggung jawab tersebut akan memberi manfaat jika kita laksanakan dengan baik. Sebaliknya, jika tidak dilaksanakan, pasti akan timbul akibat yang merugikan. Nah, di bawah ini adalah contoh tanggung jawab kita di rumah, sekolah, dan masyarakat, serta akibat jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut. Nah, yang pertama itu contohnya di lingkungan rumah. Tanggung jawab kita adalah mencuci alat makan yang digunakan. Nah, jika tidak dilaksanakan, maka alat makan akan kotor dan menumpuk. Kemudian tanggung jawab yang kedua adalah memberi makan hewan peliharaan. Nah, jika ini tidak dilaksanakan, hewan peliharaan itu akan menjadi kurus atau akan mencuri makanan. Selanjutnya di lingkungan sekolah, tanggung jawab kita adalah mengumpulkan pekerjaan rumah atau PR atau tugas yang diberikan. Nah, jika tidak dilaksanakan, maka akan mendapatkan sanksi dari guru. Kemudian tanggung jawab yang kedua adalah kita harus menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan. Nah, jika tidak dilaksanakan, otomatis tugas tidak akan selesai dan kita akan dijauhi oleh teman.
Yang terakhir yaitu di lingkungan masyarakat. Tanggung jawab kita adalah mengikuti kerja bakti. Nah, jika tidak dilaksanakan, tentunya lingkungan akan menjadi kotor karena tidak ada masyarakat yang mau kerja bakti. Kemudian tanggung jawab yang kedua adalah mengelola sampah. Nah, jika tidak dilaksanakan, maka jumlah sampah akan semakin banyak dan menumpuk, yang pada akhirnya dapat mengganggu kesehatan organ pernafasan kita. Baik, sampai di sini dulu materi PKN untuk hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.